Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon everyone. Here with me again, and today we are going to continue our learning, and it is about genre, guys. Apa itu genre? What is genre, guys? Genre is text in English, guys. Ya, kita akan mempelajari bagaimana menulis suatu teks pada bahasa Inggris. Nah, genre sendiri banyak sekali macamnya, tapi tidak akan membahas itu semua. Kita hanya fokus pada descriptive text, guys. Nah, jadi ada beberapa macam genre, ada naratif, recount, analytical expositions. Nah, tapi kita hanya membahas descriptive text pada siang hari ini, guys. Apa itu descriptive text, guys? Descriptive text itu adalah suatu teks atau jenis dari genre yang berfungsi digunakan untuk menjelaskan sesuatu, guys, untuk menjelaskan karakteristik suatu benda tertentu, guys. Ya. Ketika kalian ingin menjelaskan suatu daerah atau orang atau tempat, lokasi, maka kalian bisa menggunakan descriptive text ini untuk artikel kalian, guys. Oke, nah dalam descriptive text yang kita perlu pelajari adalah yang pertama adalah generic structure dan yang kedua adalah language features, guys. Apa itu generic structures? Jadi generic structure itu adalah susunan, struktur dari paragraf yang ada pada teks tersebut, guys. Nah, generic structure pada descriptive text adalah ada dua. Yang pertama adalah identifications dan yang kedua adalah description, guys. Jadi biasanya descriptive text itu mempunyai dua paragraf. Ya, paragraf yang pertama adalah paragraf yang menjelaskan untuk mengidentifikasi benda atau objek tersebut. Nah, paragraf kedua adalah untuk mendeskripsikan, maka dinamakan description. Ya, ada identification dan description. Contoh dari identifications, nanti saya akan berikan teks khusus dan kita akan membedah satu persatu mana yang identification dan mana yang descriptions. Selanjutnya adalah language features. Language featuresnya adalah bahasa atau tata bahasa, fitur-fitur bahasa yang kita gunakan pada descriptive text itu apa saja. Nah di descriptive text ini kita menggunakan present tense, guys, ya, simple present tense. Jadi kita menggunakan kata kerja pertama untuk menjelaskan benda, orang atau nama tempat, ya. Kita menggunakan simple present tense dan kita juga sering menggunakan adjective, guys. Ya, karena ini adalah descriptive, maka kita sering menggunakan adjective sebanyak-banyaknya, guys. Ada adjective, kita juga menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk menghubungkan kalimat-kalimat yang ada pada dua paragraf tersebut. Oke, saya akan masuk pada contoh teksnya. Kita akan menganalisis contoh teks berikut ini, guys. Check this one. Before we analyze the text, don't forget to subscribe and like and ring the bell, guys, for the improvement of my YouTube channel, guys. Oke, this one. Check this one. Nah, oke, guys, kita masuk ke generic structure yang pertama, yaitu identifications. Biasanya identification terletak pada paragraf pertama. Nah, bisa kita lihat di sini adalah judul teks Jember ini. Pada paragraf pertama itu adalah identification, guys. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan, guys. Fungsinya adalah untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Masuk ke generic structure yang kedua adalah description, guys. Kita masuk ke paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini adalah paragraf inti, guys. Jadi kalian harus menuliskan bagian yang sangat krusial di sini. Ya, kamu bisa memasukkan kata-kata sifat, karakter, ciri-ciri, fakta dari kota Jember, bahkan kualitas dari objek jika diperlukan, guys. Oke, itu di paragraf kedua. Jadi generic structure di description
tag ini ada dua guys. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description guys. Dua hal ini yang harus kalian perhatikan dalam menulis descriptive text guys. Oke, sekarang kita masuk ke language features atau fitur-fitur bahasa yang kita gunakan pada descriptive text ini guys. Yang pertama, kalian harus memperhatikan bahwasanya descriptive text ini menggunakan present tense guys ya. Menggunakan present tense. Oke, mari kita cari kata-kata yang menggunakan present tense guys. Jember is Regency, present tense. It is, present tense. Banyuwangi is, present tense. Selanjutnya adalah adjective guys. Language feature selanjutnya adalah adjective. Adjective juga banyak digunakan di sini. Kita bisa menemukan beautiful place, terus ada juga interesting places, ada juga famous carnival, ada juga some beautiful places and famous carnival, unique culture. Jember also has a unique culture. Itu adalah beberapa adjektif yang digunakan pada descriptive text ini guys. Jadi semakin banyak deskriptif, semakin banyak adjektif, maka kalimat itu akan semakin bagus guys. Karena memang tujuannya untuk mendeskripsikan sesuatu. Language feature selanjutnya adalah conjunction guys, atau kata penghubung ya. Nah, di sini kita bisa menemukan kata penghubung seperti beside, beside some of beautiful places and a famous carnival. Ada juga because of that, itu termasuk juga conjunction. Ada juga on the other hand, in South Jember not many Maduranese people live there. Oke, itu juga beberapa conjunction yang bisa kita gunakan. Okay guys, I think enough for today. Thank you very much for watching. Don't forget to subscribe and ring the bell. See you soon on my video and bye bye.